Halo semuanya, nama saya Elvina Indrasari dari Universitas Islam Negeri Mataram akan melakukan observasi di SDN 15 Mataram. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan observasi melalui wawancara ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Silvi, salah satu guru di SDN 15 Mataram, untuk menggali informasi yang lebih relevan sesuai dengan kebutuhan observasi saya. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita ke pertanyaan pertama. Kekuatan atau kelebihan apa yang dimiliki kesatuan pendidikan? Misalnya kayak kualitas pengajaran atau kurikulum bagaimana? Kalau dari kualitasnya sendiri, kami di sini sudah memiliki kualitas yang cukup baik. Bahkan kami rasa sudah mampu menciptakan atau mencetak generasi-generasi yang layak untuk menghasilkan karya-karya. Kemudian untuk kurikulumnya sendiri, karena kurikulum itu memang sudah ditetapkan dari dinas, tugas kami di sini hanya mengembangkan kurikulum itu. Dan yang paling utama di sini adalah motivasi kami untuk mengembangkan. Karena kalau tidak ada keinginan ataupun motivasi, tidak akan jalan kurikulum itu. Seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, fasilitas dan infrastrukturnya itu kayak gimana di sekolahnya? Di sini sudah sangat lengkap. Mulai dari penggunaan media pembelajaran yang sederhana, media pembelajaran sederhana yang kami buat sendiri, sampai dengan fasilitas yang disediakan oleh sekolah itu sudah sangat lengkap. Seperti itu. Di LCD penggunaan LCD, kemudian layar proyektornya juga. Bahkan ada beberapa kelas, terutama di kelas 1, untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar anak-anak, di kelas 1 itu sudah dilengkapi oleh proyektor dan LCD-nya. Karena anak-anak kelas 1 itu masih transisi dari TK ke SD. Seperti itu. Kemudian apakah tenaga pendidik sudah kompeten atau profesional? Kalau profesional masih menuju. Kalau kompeten, insya Allah semua di sini sudah kompeten. Seperti itu. Apakah lingkungan sekolahnya mendukung untuk kegiatan proses belajar atau? Sangat mendukung, mulai dari tenaga pendidiknya, kemudian siswanya, lingkungan belajarnya, kemudian fasilitas belajarnya, itu sudah sangat mendukung bagi saya. Apakah salah satu pendidikan sudah menerapkan teknologi dalam pembelajaran? Sudah sangat. Bahkan hampir setiap hari itu. Seperti LCD tadi itu. Jadi di sini memang ada beberapa kelas yang menggunakan LCD di kelasnya, dan ada memang yang belum. Jadi ada beberapa LCD yang masih ditaruh di ruang guru. Jadi itu nanti digunakan secara bergiliran. Tapi memang LCD itu jarang nganggur. Jadi tetap digunakan oleh guru-guru yang lain untuk menunjang proses pembelajaran. Seperti itu. Di sini apakah satuan pendidikan itu sering melibatkan orang tua? Sering. Bahkan karena memang guru itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan orang tua. Guru hanya beberapa jam di sini untuk melaksanakan tugasnya. Jadi selebihnya kami serahkan ke orang tua. Jadi apapun kendala kami itu tetap kami berkolaborasi ataupun berdiskusi dengan orang tua, baik itu secara daring maupun luring. Gitu. Kemudian bagaimana reputasi dan akreditas satuan pendidikan? Sudah sangat baik. Berarti udah terakreditasi A di sini Bu? Masih A, kalau nggak salah menuju A dia. Menuju A. Iya. Apa yang membuat satuan pendidikan lebih baik dari satuan pendidikan lainnya? Karena di sini mulai dari fasilitasnya, kemudian kegiatan-kegiatannya, itu yang membuat kita sedikit berbeda dengan sekolah lain gitu. Karena memang di sini juga kami bisa dikatakan memiliki fasilitas yang lengkap, mulai dari medianya sampai dengan ruang belajarnya maupun ruang kegiatan yang lain, mulai dari musola, sanggar seninya, kemudian yang lainnya. Ada beberapa sekolah yang perpustakaannya saja masih nebeng dengan UKS seperti itu. Sedangkan kami di sini UKS terpisah,
kemudian perpustakaannya juga cukup luas dan lain sebagainya. Untuk toilet sudah ada juga ya? Sudah ada toilet siswa perempuan, sudah ada toilet laki-laki, sudah ada, kemudian toilet untuk disabilitas pun sudah disediakan. Berarti di sini sudah kayak menerima pendidikan Iya, inklusi Iya. itu ya? Pendidikan inklusi memang sudah kami terima beberapa tahun yang lalu. Oh, iya, Ibu. Gitu. Berarti sudah ada dari dulu ya pendidikan inklusi ini? Sudah ada. Kemudian Ibu, ini untuk apa yang belum berjalan dengan baik, misalnya kayak di sekolah ini kan dari segi kualitas pembelajaran atau fasilitas infrastrukturnya itu kayak gimana kayak gitu. Kalau yang belum berjalan saya rasa semua sudah, hanya bagaimana kami mendisiplinkan siswa itu saja yang masih menjadi tugas kami, PR kami lah kita bilang, mendisiplinkan siswa baik itu di sekolah maupun tugas yang kami berikan untuk dikerjakan di rumah. Hanya itu yang menjadi tugas kami. Kemudian untuk kedisiplinan untuk tidak terlambat pun sampai saat ini sudah sangat berkurang dari yang sebelumnya. Dari yang sebelumnya itu anak-anak sini karena memang kami berikan keleluasaan untuk orang tua. Kapanpun mereka mau datang, yang dulunya itu ya sudah tidak ada sanksi. Walaupun sanksinya itu termasuk sanksi yang mengarah ke pendidikan juga, tapi kalau dulu kan agak ringan dia. Tapi kalau sekarang ya sudah, kami ngomong dengan orang tua, berdiskusi dengan orang tua bahwa sekolah itu punya aturan. Jadi bagaimana caranya supaya orang tua juga bisa bekerja sama untuk menjalankan aturan itu. Tapi selain itu juga kedisiplinan untuk sopan santunnya apa segala macam, itu yang menjadi tugas kami untuk sekarang ini. Iya. Kemudian apakah ada yang guru yang belum bersertifikat pendidik di satuan pendidik ini? Ada, tapi hanya beberapa. Berarti semuanya itu rata-rata udah Rata-rata, alhamdulillah. Iya. Kemudian Ibu, apakah di satuan pendidikan ini kurangnya pekerjaan atau tenaga kependidikan, kayak misalkan tenaga kependidikan itu kayak ada satpam atau tidak ada kayak gitu? Semua sudah lengkap. Oh, udah lengkap. Ya, sesuai dengan Juknis ya, kan kita beracuan sama Juknis. Semua di sini sudah lengkap, mulai dari guru kelas 1-nya sampai dengan guru kelas 6. Guru agamanya pun sudah lengkap, guru agama Hindu, Islam, Kristen, sudah olahraga juga sudah ada, kemudian penjaganya juga sudah ada, satpamnya juga sudah ada. Berarti beda penjaga dengan satpamnya? Beda penjaga dengan satpam. Ya. Kemudian Ibu ini tadi kan sudah keterbatasan akses fasilitasnya, tidak ada ya, dibataskan atau gimana? Tidak ada, semua sudah lengkap di sini. Seperti itu. Memang kurang karena sesuai dengan ini kan anggarannya. Memang mungkin bisa saja kita mengadakan. Tapi kan semua ada maksudnya di dana BOS itu ada perencanaannya. Kapan waktunya boleh dibeli, kapan harus ditunda, seperti itu. Gitu. Tapi kalau untuk dari sarana prasarana sudah lengkap semua. Berarti sesuai dengan kebutuhannya Ibu, kalau tidak dibutuhkan tidak dibeli gitu. Kalau tidak dibutuhkan tidak diajukan. Gitu. Kemudian Ibu, apakah pengembangan kapasitas dan kompetensi untuk anak, pendidik dan tenaga kependidikan sudah terpenuhi atau belum? Sudah sangat terpenuhi, terutama anak-anak. Memang yang kurang itu adalah timbal balik anak. Berarti gitu. Bagaimana caranya kita meningkatkan motivasi dan keinginannya itu aja. Kalau masalah dari kami memfasilitasi pembelajaran mereka itu sudah semua. Berarti tinggal dari peserta didiknya aja ya, untuk meningkatkan motivasi sama keinginannya itu aja. Kemudian Ibu, kekuatan atau kelebihan apa yang dimiliki satuan pendidik kayak tadi ya ini? Soal nomor 1. Iya. Apa yang membuat satuan pendidik itu merasa lebih baik? Ini dari Ibu. Hambatan apa yang sedang dihadapi satuan pendidik sekarang? Hambatannya itu masih belum kami bisa menggerakkan anak-anak untuk aktif memiliki minat sendiri, untuk melaksanakan tugasnya, untuk mengerjakan tugasnya. Harus kami ingatkan berulang kali, di rumah pun seperti itu.
Padahal di sekolah sudah kami ingatkan tugasnya ini. Iya. Tapi nanti harus kami ingatkan lagi lewat WA group. Seperti Berarti udah itu. ada Hambatannya WA-nya di hanya masing-masing? iya. Jadi masing-masing kelas itu sudah mempunyai WA group. Iya. Jadi memang kendalanya kami hanya itu, kelas 1, kelas 2 dan seterusnya saya rasa sama. Jadi untuk menggerakkan minat mereka untuk bekerja itu saja. Baik tugas yang di sekolah maupun tugas yang di rumah. Iya. Adakah perubahan peraturan pemerintah yang akan berdampak bagi perkembangan satuan pendidik? Oh banyak, kalau yang baru saya dengar isu-isunya memang banyak. Terutama masalah ujian siswa. Yang dulunya kelas 6 tidak ada ujian sama sekali, tidak ada tryout sama sekali, tidak ada les sama sekali. Semoga tahun ini memang ada isu-isu, semoga itu cepat rilis. Bisa diterapkan di akhir tahun ajaran besok, akan ada tryout lagi, akan ada ujian nasional lagi, dan itu memang sangat berdampak kepada anak-anak kami terutama ya. Yang tryout saja dulu patokan kami patokan kita lah kita bilang kan waktu sekolah dulu, waktu menjelang tryout itu kami sudah habis-habisan belajar, tanya jawab dengan teman apa segala macam. Kemudian untuk yang kemarin, beberapa tahun kemarin ketika tryout itu dihapuskan, ketika les di sekolah kan, memang di masing-masing sekolah itu diadakan les, dan itu memang anggarannya sudah ada, diadakan les untuk membantu mengulang lagi materi kelas 6 itu, materi kelas 4, 5, dan 6 yang mana yang kiranya akan dikeluarkan pada saat ujian nasional itu. Jadi setidaknya anak-anak memiliki keinginan, ada motivasinya, ada rasa tertantangnya untuk belajar. Oh saya akan tryout nih, ini hari ini. Kira-kira sudah sampai mana materi yang saya kuasai, apa yang harus saya pelajari dan lain sebagainya. Tapi begitu tryout dihapuskan, masuk ke ujian praktik langsung waktu itu kan, ujian praktik baru. Ujian yang lainnya masuk ke ujian praktik itu pun tidak ada sama sekali kami melihat peserta didik yang memiliki keinginan untuk memperdalam lagi apa yang akan diujiankan. Waktu itu ujian pidato, saya nguji pada saat itu. Pada saat hari ujian pun anak tersebut masih belum mampu untuk menguasai materi, tapi mereka sudah bermain bola. Tidak ada sama sekali greget-gregetnya apa segala macam. Otomatis yang menjadi beban kita kan untuk mendongkrak nilai itu. Bagaimana anak-anak ini bisa lulus walaupun dengan nilai yang kami anggap harus di bawah KKM, itu harus lulus peraturan pada saat itu, sehingga menjadi PR kami waktu di SMP, beban kami di sana karena banyak anak SD yang sudah SMP pun belum bisa membaca. Karena apa? Karena walaupun di bawah KKM anak itu harus tetap naik, diluluskan. Tidak boleh anak itu tidak naik kelas, apalagi tidak lulus, karena itu akan berdampak ke mental. Tapi itu kan mengganggu. Walaupun saya enggak belajar nih pasti saya lulus. Orang tua pun beranggapan pasti seperti itu. Udah biarin dah anakmu enggak usah belajar di rumah. Lulus kok dia besok. Nah, otomatis kan seperti itu. Tapi kalau sudah ada peraturan yang baru sekarang, kalau belum mencapai sekian poin, anak tidak diizinkan untuk keluar dari sekolah itu. Silahkan didisiplinkan lagi misalnya di sesuai sekolah. dengan Menteri Pendidikan. Mudah-mudahan benar-benar dirilis itu. Kemudian Ibu, ini untuk visi dan misi dari ini dulu Ibu. Visi dan misi dari satuan pendidikan ini di sekolah ini. Kalau visi misi masuk ke kurikulum dia. Ya, kurikulum atau nanti operatornya. Ya, boleh mungkin kita minta nanti Ibu. Oh iya bisa. Visi dan misinya. Bisa. Kurikulum sama operator aja kalau itu yang lebih mendalami deh soalnya. Tujuan visi misi ini juga Ibu. Betul, kalau yang berhubungan dengan visi misi. Dan tujuan refleksi tentang keselarasan visi misinya juga di sana Ibu. Coba nanti aja di operatornya untuk visi misinya. Kalau menurut Ibu ini ya, apa tujuan refleksi tentang keselarasan visi dan misi dan tujuan di satuan pendidikan ini? Itu kan untuk ini aja sih sebenarnya, supaya bagaimana visi dan misi itu benar-benar berjalan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Visi dan misi itu dibentuk oleh sekolah masing-masing sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing, seperti itu. Jadi bagaimana sekolah ini bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dibuat. Gitu, mampu enggak kita membuat hal tersebut? Jangan cuma dibuat aja nih, tapi tidak dijalankan, tidak diterapkan, seperti itu. Kemudian bagaimana kondisi fisik lingkungan di sekolah ini? Kalau dari fisik bisa adik-adik lihat sendiri ya. Alhamdulillah di sini sudah sangat baik, tertata dengan rapi dan lain sebagainya.
seperti itu. Dan memang bukan hanya pendapat kami yang ada di sini saja, tetapi beberapa tamu pun setiap masuk ke sini rapi ya, bersih ya, apa alhamdulillah. Dan itu memang bagaimana cara kami untuk mendongkrak anak-anak ini untuk tetap menjaga kebersihan. Seperti itu, kebersihannya, kerapiannya dan lain sebagainya. Kalau kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar dalam menyusun KSP ini itu gimana? Kalau dari garis besarnya Dek ya, untuk mengenai perekonomian masyarakat di sini ya, itu menengah ke bawah dia. Untuk lingkungan kami di sini memang dia termasuk perekonomian yang menengah ke bawah. Jadi setiap ada hal apapun yang akan kami buat atau apa, itu harus kami sesuaikan. Kegiatan apapun yang kami buat harus kami sesuaikan dengan keadaan mereka. Seperti itu. Mungkin beda dengan sekolah yang agak ke tengah lagi kan, ke tengah kota gitu, yang memang sekolah besar yang isinya memang anak-anak pejabat, anak-anak orang yang maksudnya yang memang mempunyai gaji tetap atau apa dan lain sebagainya. Itu enak, kita misalnya ada kegiatan tinggal kita kasih tahu ini kegiatannya ya dengan dana sekian nanti dari orang tua atau apa, itu mungkin agak bisa, tapi kalau di sini nggak bisa. Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Itu kan kalau memang ada kegiatan yang fasilitasi adalah sekolah. Ada kegiatan apapun yang fasilitasi adalah sekolah. Jadi kita tidak membebani orang tua. Berarti tidak ada timbal balik dari orang tua Ibu atau Timbal baliknya hanya dukungan. dukungan? Dan itu bagi kami sudah sangat terima kasih di sini. Dukungan saja kami, seperti kemarin terakhir kegiatan lomba festival budaya di Teras Udayana, itu kami membawa 7 orang anak, dan itu hanya kami minta izin kepada orang tua untuk anaknya datang setiap sore latihan, kemudian pada hari Rabu kemarin untuk ikut tampil di Teras Udayana, dan itu support sekali mereka. Itu kalau dana apa semua untuk riasnya, untuk salonnya itu kan memang dari sekolah semua. Iya. Kemudian Ibu, bagaimana faktor kebijakan pendidikan dalam menyusun KSP? Kurikulum satuan pendidikan ya. Ya. Kalau kebijakannya memang kami sesuaikan dengan keadaan kami di sini. Kalau masalah kepala sekolah diserahkan ke kami semua. Ke staf. Ke stafnya, ke gurunya, bagaimana caranya kami nyaman bekerja, bagaimana caranya kami melihat kebutuhan dari peserta didik kami. Itulah yang disusun menjadi KSP-nya. Ini Bu, untuk pembelajaran di PKN, Ibu ngajar di PKN juga kan? Kan kalau guru kelas itu semuanya, Ya, kalau guru SD itu semuanya ya. kan. Ini yang mananya Ibu untuk intrakuler di pelajaran PKN Ibu. Berapa kali pertemuan dalam pembelajaran PKN selama 1 bulan itu? 1 bulannya kalau 1 minggu itu 2 kali. 2 kali 1 minggu. 2 kali 1 minggu, berarti kalau 1 bulan sekitar 8 kali. 8 kali ya. Sekitar 8 kali. 2 kali seminggu Ibu? 2 kali seminggu. Ya 8. Iya. Terus dalam 1 kali pertemuan itu berapa menit waktunya Ibu? Hanya 2 jam. Kalau 1 jam itu kan 35 menit ya. Iya. Jadi 70 menit kita ambil. 30 menit. Kemudian Ibu KU kulikulernya atau P5 dan PPRA-nya itu seperti kayak di pembelajaran PKN kan ada kayak gotong royong atau upacara hari nasional, itu ada kegiatan seperti itu Ibu? Ada, di sini ada. Itu kami seragamkan waktu itu. Kita ngambil gaya hidup berkelanjutan Mbak ya, P5 ya. Kami ngambil gaya hidup berkelanjutan. Ya. Kemudian itu Ibu berapa kali pertemuan dalam 1 bulan? Kalau untuk P5 jadwalnya 1 kali seminggu. 1 kali seminggu jadwalnya. Berarti 4 kali dalam sebulan. Iya. Ibu. Tapi itu kan ada kegiatannya. Apa aja? Rangkaian kegiatannya misalnya yang pertama, minggu pertama itu mereka menyiapkan dulu alat dan bahannya maupun bibitnya. Itu kan menanam, kegiatan menanam. Kemudian hari minggu kedua, sesudah alat itu disiapkan, minggu kedua itu baru mereka beraksi. Gitu, cari di mana lahannya atau apa penyiapan tempat lahan. Kemudian minggu ketiga mungkin baru mereka menanam, nanti minggu keempat itu baru mereka melihat hasilnya. Entah itu berapa senti atau apa saja yang sudah tumbuh dan lain sebagainya, seperti itu. Mohon maaf Ibu, itu kayak pembelajaran di IPA ya Ibu? Kalau di itu. Tapi memang ada beberapa item yang kami disiapkan di situ, gaya hidup berkelanjutan, kemudian ada apa lagi ya, pokoknya
beberapa item, bukan hanya satu item saja. Tapi kan kami memang ambilnya seperti itu. Ada yang daur ulang sampah juga, ada yang pokoknya ada 6 kemarin itu. Tapi karena sekolah kami sepakat untuk ambil satu, ya sudah satu aja dipakai untuk 1 sampai kelas 6. Tapi dengan berbeda-beda tema sesuai dengan kemampuan anak-anak. Iya Ibu. Berarti kalau di intrakurikuler di IPA itu berapa kali dalam 1 bulan Ibu? Kalau kelas 1 belum ada IPA-nya. Dia masih hanya PPKN, bahasa Indonesia, matematika, kemudian ada seni rupanya di situ, PJOK dengan agama. Kalau di kelas yang lain Ibu ada? Kelas yang lain baru dia. Yang udah IPA itu yaitu kelas 3 sampai kelas 4. Berapa kali biasanya itu dalam Nah, seminggu? saya kurang tahu itu jadwalnya masing-masing. Berarti Ibu berapa kali? ngajar di kelas 1. Iya, kalau kelas 1 belum ada dia. Kemudian Ibu untuk ekstrakurikulernya itu kayak di pelajaran PKN kan itu kayak paskibra, terus pramuka, apakah sudah ada di sini? Kalau di sini kami masukkan ke dalam pramuka dia. Pramuka. Jadi pada saat pagi anak-anak memang diminta untuk latihan baris berbaris, hadap kiri, hadap kanan, belok kaki, balik kanan dan lain sebagainya. Berapa kali itu Ibu dalam 1 bulan? Itu hampir setiap hari. Oh, setiap hari? Hampir setiap hari kami mantapkan yang seperti itu. Kan karena memang setiap pagi di sini jadwalnya ada. Misalnya pagi itu sudah upacara, Senin pagi, Selasa mereka senam, Rabu dan lain sebagainya sampai hari Sabtu itu sudah ada kegiatan. Iya. Nah, pada saat mereka mau berbaris, disitulah kami pakai untuk kegiatan baris berbarisnya. Kemudian ekstrakurikuler untuk pramuka di luar pun ada di situ untuk dimantapkan. Tapi itu dari kelas 3 sampai kelas 6. Kalau kelas 1 sama kelas 2 masih belum. Dia yang dipakai adalah kelas 3 sampai dengan kelas 6. Iya, makanya kalau kelas 1 dengan 2 itu dimantapkan pada saat paginya. Sebelum mereka masuk kelas, sebelum mereka mengikuti kegiatan pagi. Biasanya dalam 1 kali pertemuan pas pramuka itu Ibu berapa jam? Sama 2 jam 2 dia. jam? 2 jam pembelajaran. 2 jam pembelajaran. 35 menit kali 2. Iya. Kemudian Ibu ini untuk dalam pembelajaran PKN yang Ibu ajarkan, elemen penting apa yang menjadi fokus utama? Fokus utama yaitu warna pada sila Pancasila. Warna-warna dasarnya seperti warna merah. Warna merah ini artinya apa? Misalnya keberanian. Gitu, keberanian bangsa Indonesia. Kemudian warna putihnya nih warnanya artinya apa? Itu artinya kesucian. Kesucian dari bangsa kita misalnya. Terus kemudian warna hijau pada pohon beringin dan padi dan kapas artinya apa? Itu Arti elemen Pancasila. iya. Kemudian apa capaian pembelajaran diharapkan dari siswa khususnya dalam memahami nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Mampu menunjukkan sikap toleransi, terutama kalau untuk yang kelas 1. Saya fokusnya ke situ. Mampu menunjukkan sikapnya itu aja, sikap toleransi. Karena agamanya berbeda-beda juga Ibu. Ya, kalau mungkin kelas 1 masih saya rasa belum. Tapi ketika saya mengajar kelas 3 kemarin, ada beberapa siswa yang memang menunjukkan sikap toleransi itu sangat kurang. Bahkan di depan gurunya pun tidak ragu-ragu untuk menghina agama lain. Gitu, itu masih yang makanya dari kelas 1 pun saya sudah bina anak-anak itu, apapun agama kalian, tolong saling hormati. Karena itu yang menjadi bekal kalian sampai kapanpun. Karena kalian tidak akan mungkin hidup dengan yang satu agama. Gitu, pasti akan ketemu dengan orang-orang yang memiliki perbedaan, terutama di agama kalian. Gitu. Kemudian ada lagi Bu capaian pembelajaran yang diharapkan? Kalau dari PPKN masih itu sih capaian pembelajaran yang saya tekankan di situ. Kemudian Ibu untuk peluasan materinya, materi apa saja yang perlu dipahami siswa dalam pembelajaran PKN? Materi yang perlu dipahami masih tentang simbol-simbol itu. Masih tentang warna dari simbol-simbol itu, kemudian contoh sikap-sikapnya. Misalnya contohnya sila pertama Pancasila, contoh sikapnya apa? Sila kedua Pancasila, contoh sikapnya apa? Dan lain sebagainya sampai dengan sila kelima Pancasila, contohnya apa? Iya Ibu. Kemudian Ibu, bagaimana Ibu menjelaskan perbedaan antara nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat? Dengan bermasyarakat? Ya.
menjelaskan perbedaan antara satu nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau norma itu sudah kita terapkan, otomatis nilainya juga kita dapatkan. Kemudian Ibu, tujuan pembelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran PKN itu apa? Tujuan pembelajaran yang dirancang, Ya. otomatis kita di situ merancang sebelum menerapkan, otomatis yang kita rancang di situ adalah administrasinya, mulai dari capaian pembelajarannya bukan hanya satu jadinya, karena satu capaian pembelajaran dengan capaian pembelajaran yang lain itu saling berhubungan. Selesai pembelajaran ini untuk diterapkan pasti akan dikembangkan ke pembelajaran yang lain. Jadi salah satu cara saya yaitu merancang capaian pembelajaran, terutama di mata pelajaran PPKN. Apa metode yang digunakan untuk memastikan siswa memahami tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan? Metodenya di situ ada yang tanya jawab, baik itu secara lisan maupun tertulis. Ada yang menggunakan portofolio juga. Itu beberapa metode yang saya pakai di situ. Ya, Ibu. Kemudian Ibu, apa elemen CP yang menjadi acuan dalam pembelajaran PKN di kelas yang Ibu ajar? Capaian pembelajaran yang menjadi acuannya. Ya. Memahami warna-warna dasar pada sila Pancasila. Kemudian kompetensi apa yang diharapkan dicapai siswa dalam pembelajaran PKN? Kompetensi yang kami harapkan yaitu peserta didik mampu menyebutkan arti dari warna-warna dasar sila Pancasila. Kemudian Ibu, lingkup materi apa yang diajarkan untuk mencapai kompetensi tersebut? Lingkup materinya peserta didiknya. Peserta didiknya. Lingkup materinya baik itu PPKN maupun materi-materi yang lain. Peserta didik. Pertanyaan terakhir Ibu. Bagaimana Ibu mengetahui bahwa peserta didik sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan materi PKN? Itu dengan tes tertulis maupun melakukan refleksi pada akhir pembelajaran. Refleksi yang terutama karena setiap akhir pembelajaran saya coba lakukan refleksi pembelajaran. Setelah refleksi pembelajaran biasanya saya adakan tanya jawab baik itu secara lisan maupun tes tertulis tergantung dengan situasi kondisi saat itu. Terima kasih Ibu atas kesempatan atau atas kesediaan waktu yang telah diberikan karena sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya Ibu. Informasi yang Ibu berikan itu sangat bermanfaat bagi saya Ibu. Terima kasih Ibu sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.